Kembali lagi dalam podcast kita kali ini, dalam podcast Teras Pangkalan. Nah, untuk podcast kali ini kita akan menyusun tema terkait beriman, berbagi, dan bersyukur. Nah, untuk podcast kali ini kita akan menyusun tema berkaitan dengan lustrum ketiga paroki Pangkalan. Dan pastinya untuk hari ini saya selaku MC tidak sendirian. Nah, saya bersama dengan 3 teman-teman ini. Teman-teman muda, ya. Tengah-tengah. Ya, boleh tahu nih mungkin sebelum kita menyapa Sobat Pangkalan, supaya Sobat Pangkalan juga tahu ya Pak, Mbak, dan Mas. Kita perkenalan dulu, boleh dari Mas Pinto dulu atau Pak Ika? Oke, yang muda dulu. Nama saya Pinto. Saya di sini mewakili orang muda Katolik Gereja Pangkalan. Iya. Oh ya, nama saya Sari atau Ai dari lingkungan Santo Andreas Sasul Wonocatur. Dipanggil untuk mewakili Pia dan keluarga muda. Oke. Saya namanya Eko, biasa dipanggil Pak Eko. Saya dari lingkungan Santo Agustinus, lingkungan baru, dan saya di sini mewakili generasi tua. Enggak sih, generasi yang pengalamannya lebih banyak, Pak. Iya. Supaya ini bisa membantu generasi di bawahnya ya, Pak. Ya, tentunya hari ini kita akan bersama dengan ketiga narasumber kita. Kita akan mengulik terkait sejarah Gereja Pangkalan, dan yang pastinya kita akan juga mengulik terkait tema lustrum ketiga kita berkaitan dengan beriman, bersyukur, dan berbagi. Ya, untuk kali ini mungkin sesuai dengan ini ya, tema lustrum kita beriman, bersyukur, dan berbagi. Kita akan mengulik sedikit demi sedikit terkait topik itu. Pastinya dengan pengalaman ketiga narasumber yang berbeda, ya, Pak, Mbak, dan Mas Pinto, pasti akan banyak temuan-temuan atau dinamika-dinamika yang dialami dan berbeda-beda. Nah, sebelumnya ini terkait dengan beriman supaya kita bisa lebih mengenal Gereja Pangkalan itu seperti apa pada dulunya dan juga seiring dengan sampai hari ini. Boleh tahu mungkin perjalanan iman dari masing-masing selama berproses di Gereja Pangkalan itu seperti apa? Monggo mungkin dari Pak Eko sendiri yang lebih banyak pengalaman ya, lebih lama bertahun-tahun dengan Gereja Pangkalan. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang berat ini. Memang saya sudah cukup lama bergabung karena kebetulan saya pindah ke wilayah ini tahun 1999. Jadi sudah 25 tahun yang lalu, sehingga saya sekeluarga menikmati betul perjalanan, perkembangan, kemajuan, serta dinamika dari gereja dan paroki ini. Dan pengalaman panjang itu meneguhkan saya untuk bisa bersyukur, karena beriman bagi saya adalah menyadari bahwa saya dicintai Tuhan. Nah, saya merasakan selama 25 tahun itu, gereja ini membantu saya dan keluarga saya untuk merasa dicintai Tuhan. Karena saya masih ingat ketika datang ke sini, anak saya masih kecil, masih 3 tahun. Sehingga suatu hari ketika siang-siang Romo Yos khotbah, dan waktu itu Romo Yos bicara tentang setan, anak saya langsung berkomentar, siang-siang kok ngomong setan. Lalu seluruh gereja tertawa. Dan 6 tahun yang lalu saya berkesempatan mengajak anak saya untuk pamitan ke Romo Yos karena dia mau berangkat studi ke Taiwan. Jadi dari situ kemudian adiknya menyusul dan kami merasa tumbuh dan berkembang, diteguhkan di paroki. Cukup dalam ya Pak Eka terkait perjalanan iman sebelumnya. Dari Mbak Sari, boleh cerita sedikit terkait
Kalau saya kebetulan pindahan. Dulu kan di gerejanya Bajiro. Langsung ke sini. Ke sini itu waktu itu SD kelas 6 mungkin ya. Tahun 9 lupa. Pokoknya 90-an juga gitu kan. Itu mungkin awal-awal nggak punya temen ya. Karena apalagi kan sekitaran gitu. Dan kebetulan ya kita cuma taunya, oh di sini ada gereja. Tapi gerejanya waktu itu masih masuk di Bajiro. Jadi kita masih bolak-baliknya Bajiro waktu itu. Terus akhirnya saya punya teman tetangga namanya Berta. Mbak Berta ya. Beliau adalah teman saya yang pertama gitu kan. Dan akhirnya mengenal tentang PIA, latihan kur, terus dari latihan kur beranjak dari itu ke Miss Dinar, terus langsung lektor dan seterusnya. Perjalanannya cukup lumayan padat. Padatnya itu membuat hidup saya saya bermakna lah. Tidak mudah untuk dilupakan, terutama di gereja ini waktu itu juga masanya Romo Yos gitu. Dulu aktif-aktifnya dengan anak-anak lingkungan di sini, di lingkungan Pangkalan, Pelem, Karangjambe, dan Wonocatur tuh rasanya guyup banget. Anak-anak jauh kumpul gitu. Jadi saya yang dulu pindahan tuh nggak kerasa kalau kesepian. Dan itu semakin membuat tertarik untuk aktif di gereja. Sampai sama ibuku, besok kalau kamu tidak pernah mau pulang, tak bilang ke Romo Yos loh. Lah enggak pernah garap PR di gereja terus. Itu pengalaman-pengalaman iman yang menurut saya dari kecil ketika kita mengenal teman-teman yang sama itu menyenangkan. Wah, menarik. Dari Mas Pinto, gimana? Apakah pengalamannya juga menyebutkan Romo Yos ini? Kelihatan ini ya, sejarahnya banget Romo Yos. Silakan Mas Pinto. Sebenarnya saya itu bukan bukan umat paroki Pangkalan. Jadi itu dulu lulus SMA kan ada jenjang waktu lama. Jadi sebelum masuk kuliah itu libur panjang. Nah itu tuh dulu ada yang namanya di sini Mas Dimas. Jadi dulu panggilannya Dimen. Nah Mas Dimen ini ke lingkungan saya dulu Ambrosius di Paroki Pringgolayan. Nah ngajaklah anak-anak saya gabung ke sini. Salah satunya saya lewat gamelan. Dulu kan di sana ikoniknya di gamelan di Ambrosius. Nah masuk ke gamelan dulu masih ada Mas Yoyo dan lain-lain. Gamelan Mudika. Nah terus dari gamelan Mudika itu kenal Mas Adi, terus Denis, Baskoro, Kevin dan lain-lain itu. Nah udah kenal diajaklah gabung ke Mudika. Nah mulai dari Mudika itulah mulai namanya apa? Saya rasa tuh ini tuh namanya. Yang namanya Katolik itu harus seperti ini. Yang namanya memberikan pelayanan itu harus seperti ini. Memberikan hidup sebagai manusia yang Katolik itu seperti ini. Saya dapat di Pangkalan ini, di Mudika ini. Ya dari Romo Yos, dari Romo Gunawan almarhum, dari Romo Gendon almarhum, dari Romo Wondo, dan sampai sekarang dari Romo Joko dan Romo Yos. Begitu singkat ceritanya. Cukup menarik ya. Karena memang perjalanan dari gereja Pangkalan awal Romo Yos ya, masih Romo Yos sampai sekarang masih Romo Joko. Ya. Mungkin boleh tahu buat Pak Eka, Mbak Sari dan Mas Pinto. Tadi kan sudah menceritakan sedikit ya terkait pengalaman. Lalu pernah nggak sih mengalami selama berproses di gereja Pangkalan nih peristiwa yang pernah membuat berkesan dalam peristiwa beriman selama ini? Mungkin ketika berdinamika dengan umat atau seperti apa? Monggo, atau mungkin Pak Eka yang lebih banyak berdinamika. Sebenarnya karena saya sudah cukup lama di sini 25 tahun, maka banyak sekali pengalaman yang sangat berkesan. Tentu yang paling mengesankan saya adalah di samping gedung ini kan
di belakang gamelan itu ada lapangan badminton gitu. Maka ketika Romo Yos ke rumah saya minta saya menyusun rencana strategis untuk calon Barogi ini, saya tidak bisa menolak. Karena saya harus bermain badminton di situ. Tapi yang lain adalah ketika saya mencoba menggunakan teknologi informasi dalam bentuk viewer di sana, itu pengalaman yang sangat menarik karena saya sering prihatin umat tidak bisa mengikuti nyanyi nyakur, gitu kan, Mazmur tidak tahu yang didaraskan dan dinyanyikan itu apa isinya, bacaan tidak bisa diikuti, disemak gitu ya, disimak begitu. Dan waktu itu cukup kontroversi karena beberapa umat dengan viewer ini beralih perhatiannya tidak ke Romo tapi ke layar itu. Padahal template viewernya sendiri saya bawa dari Malaysia itu, di mana ada background hitam dan sebagainya sehingga tidak mengganggu ketika tidak ada sesuatu yang dilihat. Tetapi saya kira kalau itu dihilangkan umat akan kehilangan karena tidak lagi bisa menikmati Mazmur, lagu-lagu sulit tidak bisa ditayangkan, bacaan dan pengumuman-pengumuman. Misalnya ada parkir yang keliru atau apa bisa dengan mudah disampaikan dengan itu dengan harapan sebenarnya ini juga menjadi sarana bagi gereja ini dalam khotbah mungkin bisa muter video, bisa memutarkan renungan dan memberikan variasi supaya cara kita beriman itu makin modern, makin diperkaya, makin menggunakan sarana-sarana yang sungguh bermanfaat bagi kita gitu. Itu harapan saya. Tapi puji Tuhan sampai sekarang masih terawat dengan baik. Ya, hanya kadang-kadang operatornya tertidur. Ya, cukup ini ya Pak, menarik sejarah dari awalnya belum ada viewer sampai sekarang cukup sudah lama dinikmati oleh umat juga. Ya, oke, karena kita cukup berat ya, kita break time dulu ya. Kita akan kembali lagi dalam segmen selanjutnya. Dadah. Halo Sobat Pangkalan, kembali lagi bersama dengan kami, saya Yunda dan Pak Eka, Mbak Sari, dan Mas Pinto. Ya, kita berkumpul kembali dalam segmen berikutnya. Ya, membahas terkait lustrum ya, tadi kita sudah mengulik terkait apa itu beriman. Nah, sekarang nih, satu tahap lebih dalam lagi terkait topik lustrum ketiga paroki kita, yaitu terkait bersyukur. Nah, terkait bersyukur nih, boleh tahu dong mungkin bagi Pak Eka, Mbak Sari, dan Mas Pinto, apa sih makna bersyukur yang sesungguhnya yang pernah dirasakan, yang pernah dihidupi selama berproses dinamika, baik mungkin secara pribadi atau mungkin dengan umat, atau mungkin tadi dengan Romo Yos mungkin ya, dalam proses selama ini. Monggo dari Mas Pinto dulu, silakan. Dipersilakan loh Mas sama Pak Eka. Yang muda dulu. Ya, bersyukur silakan. ya, makna bersyukur. Makna bersyukur itu mungkin yang dari pengalaman pribadi. Mungkin saat di dinamika di Mudika dulu, ini soal yang paling saya ingat itu selalu Romo Yesus selalu keras soal administrasi. Jadi pembentukan dari proposal, terus LPG, wah itu sangat teratur beliau Romo Yesus. Nah itu terasa sampai sekarang. Jadi di kerjaan juga nyusunnya itu selalu rapi, harus tertata rapi. Nah mungkin dari situ kalau bisa diambil kesimpulan, menerima keadaan yang sudah terjadi lalu kita mengambil hikmahnya. Oh ternyata dulu susah-susahnya dimarah-marahin sama Romo Yos, maaf Romo Yos. Sampai segitunya ini dicoret suruh ganti bolak-balik nyari tanda tangan sini tanda tangan sana. Nah itu ternyata kerasanya sampai sekarang. Dan itu kami Mudika itu sangat bersyukur atas itu. Dan juga akibat dari itu tuh kami kayak kayak punya musuh bersama ya Romo Yesus tadi. Jadi kita
raket rumaketnya di Mudika itu karena itu. Ya saya bersyukur sampai sekarang. Itu Mbak Edi. Tapi baik ya Mas, karena Baik. memang ya sampai ke bawah sekarang pun Dewan Paroki sekarang juga seperti itu ya, strict terhadap terkait keuangan laporan, LPJ. Baik, terima kasih Romo Yos. Iya, sangat membantu kami sekarang. Ya, dari Mbak Sari, apa sih pengalaman kalau dari Mbak Sari? Kalau tadi Mas Pinto terkait soal administrasi yang sudah ditanamkan, kalau saya mungkin kecenderungan untuk bersyukur karena Gereja Pangkalan sangat menerima siapapun, baik orang baru, baik orang lama, baik yang masih bayi sampai yang sangat tua atau mungkin yang berbeda pun Gereja Pangkalan sangat menerima itu. Saya sangat bersyukur di situ. Karena ya itu dari awal pertama kali nggak tahu siapa-siapa, punya teman, punya aktivitas di sini dari mulai dulu PIA sampai misioner, lektor, dan sampai saya sudah punya buntut gitu. Itu welcome sekali gitu loh. Terus ya pengalaman terutama dulu kita diajarkan sama Romo Yos tentang bersyukur pada saat gempa. Oh iya, Ya. 2006. Ya betul, ini kembali lagi masa lalu. Itu gempa, Iya. betul. Gempa itu kita diajarkan dulu tempat badminton dijadikan posko. Itu situasinya waktu itu kita masih ada yang babak belur lah, sobek-sobek atau ada yang harus kesana kemari. Tapi Mudika siapapun itu sampai yang orang-orang tua yang memang punya waktu, anak-anak muda semua berkumpul di sini, hampir istilahnya 24 jam menjaga dan ya aktif kayak gitu tuh. Wah, top banget itu saat itu kenangan bersyukur yang sangat luar biasa. Jadi memang terasa ya Mbak dari Iya, sampai yang sekarang. Dan kayaknya kegiatan-kegiatan itu yang ditanamkan di Pangkalan itu untuk bisa memberi dan ya membuat rasa syukur umat semakin kuat. Dampaknya pun juga sekarang seperti itu ya, semakin Betul. banyak umat-umat yang lebih bisa memaknai keterlibatan juga, berbagi kasih. Betul. Ya, terima kasih Mbak Sari, menarik juga Ya. ini ya, sampai dari 2006 ya itu masih teringat sampai Sangat sekarang. gitu. Pak Eka, monggo kalau dari Pak Eka seperti apa? Mungkin lebih lampau lagi. Ya, banyak sekali yang saya syukuri sebagai umat di paroki ini ya. Dan syukur saya bertingkat-tingkat itu. Ya. Mulai syukur sebagai orang tua gitu kan, mendapatkan teman-teman di lingkungan, di paroki yang seperti saudara gitu kan. Bisa saling membantu, bergembira, dan khususnya di lingkungan itu kami dulu mempunyai komitmen untuk ngampiri yang sepuh-sepuh gitu ya. Nanti di sana gitu kan. Nanti pulangnya itu cukup baik gitu. Dan kami syukuri juga sampai akhirnya terlibat banyak saya di gereja ini di dalam berbagai kegiatan, dan saya sangat bersyukur ketika saya mempunyai kesempatan untuk sedikit ya terlibat membuat perencanaan, membuat gagasan, ide-ide gitu. Itu saya syukuri, dan gereja ini menunjukkan perkembangan positif, meskipun nanti juga kalau ada waktu saya ceritakan juga langkah terakhir melihat kenyataan, meskipun gereja ini sudah cukup katakanlah mampu gitu ya, dilihat dari banyak mobil diparkir setiap bisa gitu. Ya, betul. Nah, tapi di balik itu sebenarnya masih banyak umat yang membutuhkan bantuan. Nah, saya bersyukur karena program-program gagasan-gagasan yang saya gulirkan mulai dari dulu yang namanya Guyup itu dulu juga kami gagas dan terus bergulir, dan sekarang kita melangkah ke gagasan lain. Dan kami syukuri yang terjadi adalah seperti Tuhan sendiri hadir itu membantu kami menyelesaikan persoalan-persoalan. Itu syukur yang lebih tinggi lagi karena menyangkut kepentingan umat gitu ya. Itu kira-kira. Ya, terima Jadi kasih. Cukup dalam juga ya ini, karena sudah
bukan lagi perasaan keterlibatan diri, tapi justru malah sampai kepada umat semua, nggih Pak Eka. Ya. Kegembiraan kami adalah justru ketika semua umat itu tidak ada yang tersisih. Karena bagi saya itu berat. Ketika ke gereja, saya membayangkan ada umat yang naik sepeda. Kalau saya sendiri membayangkan itu berat gitu. Gimana gitu ya. Lalu ya. Tapi kita terus penuh kasih, yang lain-lain cukup memberi perhatian gitu dengan program-program bedah rumah, lalu bantuan-bantuan sosial, itu cukup menghibur saya gitu. Ya, kita juga patut bersyukur ya, karena memang proses terus sampai gereja Pangkalan bisa mencapai lustrum ketiga ini juga banyak proses yang kita lalui. Dari proses tadi Pak Eka menjelaskan melihat umat yang mungkin belum banyak yang sekarang sudah lebih banyak, lalu juga banyak umat yang lebih aktif sebenarnya. Ya, itu terkait makna bersyukur dan momen-momen yang pernah dialami Pak Eka, Mbak Sari, dan juga Mas Pinto. Ya, harapannya semoga nanti selanjutnya teman-teman Sobat Pangkalan bisa lebih memaknai lagi apa sih makna bersyukur yang bisa teman-teman semua tuangkan dalam kehidupan dan berproses selama di gereja Pangkalan. Oke, cukup masih berat ya pertanyaan. Iya. Tapi jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi dalam satu topik lagi, karena topik lustrum gereja Pangkalan beriman, bersyukur, dan berbagi. Kita masih akan membahas terkait satu topik lagi. Dadah. Halo, kembali lagi bersama dengan kami dalam podcast Teras Pangkalan. Ya, Sobat Pangkalan, kali ini kita masih bersama dengan narasumber kita, ada Pak Eka, Mbak Sari, dan Mas Pinto. Ya, terkait membahas tema lustrum ya, tema lustrum ketiga kita ada beriman, bersyukur, dan berbagi. Tadi ini kan kita sudah berbincang-bincang ya terkait apa itu makna bersyukur dan beriman. Nah, sekarang ini kita mau berproses kepada tahap berbagi, gimana proses itu bisa dirasakan oleh umat sekitar juga. Ya, dari proses berbagi sesuai dengan topik tema lustrum ketiga kita, boleh tahu dong mungkin dari ketiga narasumber ini boleh berbagi cerita sedikit pengalaman berbagi dalam proses dinamika, sehingga pengalaman berbagi itu dapat memperkuat komunitas sehingga dapat meningkatkan kebahagiaan juga bagi visi dalam komunitas itu sendiri. Ya, tadi Pak Eka pertama, Mas Pinto pertama, sekarang ya. Silakan Mbak Sari yang pertama. Siap. Konteks berbagi ketika ada di gereja Pangkalan ini, kalau saya mewakili sebagai anak-anak piang dan termasuk keluarga muda, sebenarnya secara simpel itu bisa dilihat ketika baru sekolah minggu. Ya, sekolah minggu itu ketika kita mewarnai bersama, diberi acuman ada mungkin beberapa pewarna gitu, ya kita berbagi dan istilahnya saling pinjam satu sama lain tanpa ada rebutan loh kalau di sini. Terus pengalaman ya kalau ketika dulu yang sudah tadi saya ceritakan itu tentang tahun 2006 gempa itu kita berbagi dengan sesama ketika kita bikin posko. Lalu kalau ketika kita kembali lagi ke masa sekarang, kemarin kegiatan PIA sempat memang ke panti asuhan itu ya, panti asuhan juga pernah. Terus kita datang ke suster, lalu ke fokolare. Itu ketika kita memang tidak memberikan barang yang banyak, tetapi kita ketika bisa sharing, berbagi kebahagiaan, saling cerita, saling nyanyi bareng, itu membuat istilahnya meningkatkan dari anak-anak sendiri itu semakin senang, terutama dalam hal menggereja, dalam hal mau datang PIA. Itu cukup untuk memicu mereka untuk ya semakin tahu tujuannya ketika kita ke gereja, ketika kita berbagi itu tidak hanya berupa material, tapi kita juga bisa berbagi secara rohani lah ya, secara hati gitu.
Berarti cukup menarik ya, karena memang dari anak-anak level PIA ya Mbak. Betul. Dari level PIA sudah diajarkan berbagi itu tidak harus dengan materi ya. Betul tapi itu tadi bisa dengan rohaninya, imannya, seperti itu ya. Menarik, jadi ya nggak menyesal ya punya pendamping seperti Mbak Sari ini. Saya hanya tim hore. Tim sukses ya. Kalau dari siapa ini? Mau siapa dulu? Mas Pinto. Ya, dalam mungkin selama di komunitas OMK-nya berbagi itu yang seperti apa? Kalau di OMK mungkin ya dari masanya Mbak Sari itu membuat posko. Terus saya lebih ke tertarik ke ceritanya Pak Eko yang beliau berbagi. Sebenarnya kan juga berbagi ya Pak. Ya. Berbagi waktu untuk Pak Eko meluangkan waktu, mungkin bangun lebih pagi, menyiapkan misalnya kendaraan untuk menjemput, Ngambiri ke rumah-rumah yang kasarannya tidak bisa ke gereja sendiri. Nah, itu langsung diambil mereka. Itu kurang lebihnya berbagi itu agak seperti itu sebenarnya. Lebih tindakan nyatanya seperti itu. Kalau di UMK mungkin saya lebih menyoroti pribadi dari masing pribadi. Jadi kita sebagai orang muda Katolik, karena kesibukan kita, kewajiban kita yang harus sekolah, harus ngerjain tugas, harus semuanya lah. Karena kita kan mempersiapkan hidup-hidupan itu seperti apa. Mudah sekali ya. Itu. Terus kita juga meluangkan waktu, kita membagi waktu kita untuk gereja ini. Contoh peristiwanya adalah waktu itu ada Asian Youth Day tahun 2017. Itu skenario awalnya kan itu diputar, dia ada salib, kirap salib sebelum misa acara hari H. Itu kan ada misa di AAU sana, Akademi Angkatan Udara. Misa dihadiri oleh undangannya adalah presiden, tapi waktu itu yang hadir adalah wakil presiden Pak Yusuf Kala. Nah itu Pak. Terus sebelum itu diadakan kirap salib. Itu dari Cepu. Skenario awalnya adalah gereja Pangkalan dulu, terus baru muter ke CDIY. Nah terus salibnya itu ternyata ada perubahan. Jadi kan setiap paroki dijatah salib itu berdiam tinggal di paroki tersebut satu minggu. Nah, ternyata skenario nya dibalik. Pangkalan terakhir dapat jatah waktu paling lama 2 minggu. Wah, kita langsung bingung. Kita harus bikin apa. Nah, disitulah kita mulai membagi waktu kita, karena ada yang praktek juga. Waktu itu kan saya masih praktek di Rumah Sakit Panti Rapih. Nah, jadi membagi waktu. Jadi sepulang praktek ke sana, terus teman-teman juga ada yang ngerjain skripsi sambil menggarap hiasan ini, nyusun proposal, di situ masih proposal, nyusun proposal kegiatan, rundown acaranya seperti apa. Karena dulu masih Romoyos, gitu sih Pak. Lebih ke jadi apa yang kita bagi untuk gereja kita. Nah, di situ saya lebih menyorotinya ke situ. Ya, seperti Pak Eka tadi. Ya. Pengalaman AYD kemarin juga cukup menjadi pengalaman yang Mbak ini Yudi juga salah satu ini. Saya masih kecil itu. Iya. Tapi itu juga menarik karena itu juga gereja kita juga semakin dikenal ya. Iya. Bersyukur sekali tuh pernah mengalami masa AYD Asian ya. Yes. Ya. Kalau dari Pak Eka, monggo pengalaman berbaginya. Bagi saya memang berbagi itu sumber kebahagiaan atau sumber syukur. Jadi kita akan merasa bersyukur dan bahagia kalau kita bisa berbagi. Dan itu rupanya yang dilakukan oleh jemaat pertama dulu. Ketika mereka ditinggal Tuhan Yesus, mereka untuk jemaat-jemaat dan cara hidupnya ya saling berbagi.
dan pengalamannya cukup banyak, mulai dari lingkungan, bagaimana membantu anggota yang tidak mampu melakukan iuran BPJS, gitu. Lalu kita bantunya. Lalu ada umat yang kebetulan ada persoalan keuangan, kita bantu terus sampai tadi ngampiri tadi. Nah, selama setahun terakhir ini saya membantu juga paroki membentuk kelompok khusus yang mencoba mengatasi persoalan umat bertahap, satu demi satu diatasi. Bapaknya Mbak Sari ikut gitu kan deh, dan sangat Saya malah bersemangat. nggak tahu, Pak. Pak itu kami pahami, saya pahami sebagai cara beriman. Jadi berbagi itu adalah wujud dari beriman, dan kalau itu bisa kita lakukan maka kita akan bersyukur. Gitu. Dan gereja ini, puji Tuhan, memberi ruang yang longgar, memiliki ada dana juga, dan kebetulan juga ketemu orang-orang yang umat yang mempunyai semangat yang sama untuk berbagi. Saya hanya membantu, mengawal, dan saya sampai heran, tim ini sampai heran juga karena banyak persoalan yang tadinya kita anggap hampir mustahil terselesaikan. Gitu ya. Itu semakin meneguhkan, dan kami senang sekali setiap bulan bertemu itu saling meneguhkan, saling menguatkan. Keren ya, karena memang dari proses tadi beriman, bersyukur hingga bisa sampai tahap berbagi itu juga bukan proses yang mudah ya untuk dilalui Pak. Pengalaman juga perlu menggerakkan berbagai komunitas, menggerakkan teman-teman yang lain. Mas Pinto tadi juga cerita teman-teman OMK-nya banyak yang berdinamika. Dan pengalaman itu saya tulis nanti dalam buku Lustrum. Saya ceritakan dan saya beri judul Gereja yang Solutif. Ya, betul. Boleh ya Pak. Iya, oke. Ya, karena cukup cukup menantang dari proses topik beriman, bersyukur dan berbagi. Harapannya nanti tidak hanya para narasumber saja yang bisa berbagi, tapi juga sobat pangkalan, teman-teman di rumah pun juga bisa memaknai dari proses yang sudah dilalui oleh para narasumber. Ya, sayang sekali ya waktu kita tidak banyak. Pak Eka, Mbak Sari, dan Mas Pinto. Cukup ini ya pengalaman-pengalaman yang dibagikan tadi berkesan, dan harapannya juga sobat pangkalan yang di rumah bisa mendengar juga ya dari cerita-cerita para narasumber kita ini dapat menjadikan pelajaran juga, sehingga juga baik ya untuk perkembangan gereja kita ke depan. Sebelum kita tutup nih, boleh tahu dari Pak Eka, Mbak Sari, dan Mas Pinto, apa sih kesan selama ini berada di gereja Pangkalan, dan mungkin harapan untuk gereja tahun-tahun berikutnya? Monggo, dari siapa dulu yang ini? Ini udah rata. Dari Pak Eka. Lagi Pak Eka. Terima kasih Mbak Yudi. Jadi kesannya memang tema itu menjadi kesan bagi saya pribadi dan juga bagi umat. Jadi selama sampai dengan lustrum ketiga ini, 15 tahun, perasaan yang muncul sebagai umat adalah rasa bersyukur, merasa imannya terus berkembang, dan dengan begitu mendorong kita umat untuk terus berbagi, dan itu akan menjadi putaran. Dengan berbagilah kita akan merasa bersyukur dan sebagainya. Dan karena gereja kita itu sebenarnya sangat banyak potensinya, maka saya berharap umat apapun latar belakangnya, apapun profesinya, apapun yang dimilikinya, untuk terlibat dengan cara memberikan apapun yang bisa diberikan. Bisa perhatian, bisa waktu, bisa tenaga, supaya tidak muncul pandangan lu lagi. Gitu. Jadi, semua terlibat, semua bisa berkontribusi gitu. Itu harapan saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Eka.
Mbak Sari. Kesan saya seperti yang tadi saya bilang bahwa berkesannya itu Gereja Pangkalan menerima siapapun, baik dari yang masih bayi sampai yang tua, mau dari yang dari luar maupun memang dari lingkup kita sendiri, itu sangat diterima di sini dengan baik dan membuat termasuk tadi Pak Eka berkata bahwa di sini tuh programnya kan banyak ya, itu dan sekarang sudah mulai mensejahterakan umat kita semuanya, itu menjadi sumber kebahagiaan yang sangat luar biasa, terutama ketika kita bersyukur, kita mempunyai iman pada Tuhan, itu tidak hanya sekedar untuk diri sendiri tapi juga untuk orang lain, begitu. Dan harapannya mulai dari anak-anak kita juga sudah mulai mengajarkan untuk tidak sekedar ke gereja itu tidak hanya sekedar bermain di luar atau hanya sekedar mendengarkan romo, tapi kita juga melihat sekitar dan kegiatannya apa aja sih kalau bisa diikuti gitu aja. Pengenalan, betul. Karena semakin kecemplung ke dalam agak kecemplung ke aktivitasnya Gereja Pangkalan, ketagihan. Nanti besarnya jadi seperti Pak Eko. Oh ya, betul. Terima kasih Mbak Sari. Sama-sama. Mas Pinto. Kesan dan harapan. Mungkin gini aja. Mungkin saya sebagai orang muda, saya berterima kasih untuk para kesepuh kita diwakilkan oleh Pak Ito sudah merancang gereja dengan sedemikian rupa, dengan bagusnya perjuangannya dulu. Wah, keren perjuangan dulu, dari sini gudang sampai menjadi sebagus ini sekarang, ada lampu, kipas angin, salib yang bagus dan lain-lain. Itu membuat kita semakin bertumbuh imannya ke gereja, bukan secara tampilan gereja yang baik, tapi juga secara umatnya juga bertumbuh, saling berbagi, saling mengingatkan, yuk ke gereja. Karena keprihatinan sendiri juga banyak. Sekarang banyak orang muda Katolik yang nyebrang lah kasarnya gitu. Salah satunya kita dari berbagi tadi, kita mengajak teman-teman kita, terutama yang seusia saya sekarang, lebih tepatnya Mbak Sari turun, saya ke atas. Di usia saya sendiri. Terus juga untuk teman-teman muda, teruslah belajar, teruslah pelajari apa yang bisa kalian pelajari. Jangan tinggalkan sekolah kalian, jangan main game melulu. Luluslah tepat waktu kalau bisa, karena umur itu hanya singkat. Dan juga pakailah ilmu kalian nanti untuk membangun gereja ini seperti yang dilakukan Pak. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mas Pinto, Mbak Sari dan Pak Eka karena sudah memberikan bagi sobat Pangkalan yang di rumah. Semoga harapannya juga harapan-harapan tadi bisa diwujudkan pula, tidak hanya dari narasumber kita, tapi juga dari teman-teman sobat Pangkalan kita. Supaya kita tidak sedih karena kita harus berpisah waktu kita sudah habis. Kita jargon dulu Nah, jadi memang Lustrum 3 Paroki ini memiliki tema khusus yang kita angkat, yaitu bersyukur, beriman, dan berbagi. Saya awali nanti monggo kita akan bersama-sama mengucapkan jargon kita. Siap? Siap. Lustrum ketiga Paroki Pangkalan. Bersyukur, beriman, berbagi. Terima kasih sobat Pangkalan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Subscribe.